Pria ini bernama Phil. Dia adalah seorang penulis blog majalah online di Amerika. Dulu ketika masih kecil, orang tua Phil selalu memberikannya HP agar tak mengganggu kegiatan mereka. Kebiasaan bertahun-tahun itu membuat Phil jadi cowok yang sangat introvert. Bahkan setiap mandi, Phil pasti selalu bawa HP. Siang hari di kantor, rekan Phil bernama Craig dimarahi bos abis-abisan akibat tulisan artikelnya kurang 10 judul. Bos mengancam jika sore ini kerjaan Craig tak selesai juga, maka dia akan dipecat. Phil yang kasihan pun menawarkannya 10 judul artikel yang sudah dia tulis selama seminggu ini. Mendengar bantuan itu, Craig senang, lalu sebagai ucapan terima kasih, dia mengajak Phil main bola bareng sepulang kerja nanti. Tapi karena Phil lebih suka main HP sendirian di rumah, dengan halus dia menolak ajakan tersebut. Malamnya sebelum tidur, seperti biasa, Phil selalu update status di Facebook. Dia menuliskan kebahagiaan serta rasa syukurnya hari ini agar di sosial media Phil terlihat bahagia. Padahal sebenarnya di dunia nyata, dia tak pernah benar-benar bahagia. Keesokan harinya, seperti biasa, Phil berangkat kerja jalan kaki sambil main HP. Saking fokusnya ngeliatin HP, di depan toko sepeda, dia meleng gak sengaja nabrak cewek bernama Cat. Bukannya ngawatirin Cat, Phil justru lebih khawatir sama HP-nya yang jatuh. Setelah ditegur, barulah Phil minta maaf dan basa-basi ngajak kenalan. Tapi tiba-tiba di toko HP, customer service menjelaskan kalau HP Phil ini nggak bisa diperbaiki lagi karena udah kebelah dua. Phil di situ cuma bisa diem nahan nangis. Abis beli HP baru, hari itu dia mutusin buat bolos kerja. Di rumah, waktu baru nyalain HP barunya, mendadak HP itu mengeluarkan suara dan memperkenalkan diri kalau dia bernama Jaxi. Jadi Jaxi ini fitur asisten pinter kayak Google Assistant, Siri atau Alexa. Tadinya Phil seneng banget HP barunya punya fitur canggih, tapi lama-kelamaan dia ngerasa aplikasi Jaxi-nya error. Waktu Phil mesen Indomie lewat GoFood, si Jaxi malah mesenin salad sayur sambil bilang kalau Phil udah kegendutan. Jadi besoknya Phil komplain ke customer service kemarin minta HP-nya ditukar sama HP baru. Anehnya saat HP barunya dinyalakan, Phil kaget mendengar suara aplikasi Jaxi yang kemarin muncul lagi. Jaxi memberitahu meski Phil mengganti HP ribuan kali pun, dia pasti akan tetap kembali ke HP Phil lagi dan lagi, selamanya. Kata-kata Jaxi barusan membuat Phil ketakutan. Tapi karena nggak punya pilihan lain, dia terpaksa tetap memakai HP tersebut. Malam hari di rumah, Phil teringat Cat, si cewek yang dia tabrak kemarin. Ia pun iseng-iseng nyari tahu di Google. Dari hasil pencariannya, Phil baru tahu ternyata Cat adalah pemilik toko sepeda kemarin. Padahal hampir setiap hari dia selalu lewat sana. Pas lagi asik ngeliatin foto Cat, mendadak Jaxi nelpon toko sepeda itu dan bilang daripada cuman ngeliatin foto doang, mendingan Phil ngajak ngobrol langsung. Pas diangkat, Phil bingung mau ngomong apa. Saking gugupnya, dia spontan bilang kalau sekarang dia lagi ngeliatin foto Cat yang dia dapat dari Google. Otomatis Cat mikir Phil cowok mesum, terus langsung nutup telepon. Besok pagi di kantor, bos memanggil Phil ke ruangannya. Sebelum pergi, Jaxi memberitahu kalau tadi malam dia inisiatif ngirim chat ke nomor si bos pura-pura jadi Phil dan minta naik jabatan. Gak cuma minta naik jabatan, Jaxi juga ngatain atasannya itu perjaka tua. Akibat kelakuan Jaxi, bukannya naik jabatan, Phil jadi malah turun jabatan ke divisi admin untuk membalas komentar-komentar netizen yang jempolnya barbar. Siangnya, Craig dan salah satu rekan kerja bernama Elin menemui Phil. Demi menghibur Phil yang baru turun jabatan, mereka berdua kembali mengajaknya main bola. Phil di situ masih berusaha mencari alasan untuk menolak. Namun Jaxi menyarankan lebih baik coba pergi main sama temen daripada tiap hari cuma main HP sendirian di rumah.
Mau nggak mau, Phil mencoba membuka diri. Di lapangan, Phil yang sama sekali nggak tahu cara main bola justru membuat timnya kalah. Malam hari di jalan pulang, dia muak kenapa Jaxi terus ikut campur urusan hidupnya. Padahal sebelum ada Jaxi, hidup Phil baik-baik aja. Agar tak diganggu lagi, dia memutuskan untuk membuang HP-nya ke tong sampah. Nggak jadi. Phil masih butuh HP buat update status di Facebook. Paginya saat sedang antri beli kopi, dia melihat Cat juga ikut ngantri di belakang. Jaxi kemudian nyuruh Phil minta maaf dan nyoba PDKT agar tahu rasanya pacaran sama cewek 3 dimensi. Setelah mengumpulkan keberanian, Phil menghampiri Cat lalu minta maaf. Awalnya Cat masih kesel, tapi begitu dijelaskan kalau kejadian kemarin cuma salah paham, Cat pun memaafkan bahkan memberikan nomor teleponnya. Phil sangat senang. Ia merasa hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Sore hari sepulang kerja, Phil ikut main bola lagi. Karena hatinya masih berbunga-bunga, tiba-tiba dia jadi jago banget main bolanya. Esok hari ketika sedang menyetir mobil, Phil dapat pesan dari Cat. Jika ada waktu, Cat ingin mengajaknya kencan, sepedahan bareng dan makan malam di restoran pizza. Malamnya pas lagi asik ngobrol, ada rombongan sepeda anak remaja konvoi di jalan. Cat lalu mengajak Phil ikut konvoi bersama mereka. Di tengah jalan, Phil kaget kenapa mereka lewat turunan curam. Berbeda dengan Phil, Cat langsung ikut turun menyusul rombongan. Kini tinggal Phil sendirian. Karena tak ingin dipandang jelek di kencan pertamanya ini, meski ketakutan, dia memberanikan diri ikut turun. Sialnya rem sepeda Phil lepas dan dia nyungsep. Di jalan pulang sambil tertawa, Cat mengatakan bahwa ini adalah kencan terbaik seumur hidupnya. Phil pun merasakan hal yang sama. Malam itu mereka berdua terbawa suasana, kemudian berciuman. Hari demi hari berlalu, suatu malam Cat mengirim pesan mengajak Phil nonton konser seorang penyanyi bernama Kid Cudi. Karena tak ingin diganggu, ia pun meninggalkan Jaxi di rumah. Sayangnya sesampainya di sana, mereka kehabisan tiket. Waktu melihat ada staf keluar dari pintu belakang, Cat dapat ide. Ia mengajak Phil menyusup lewat pintu belakang itu. Di dalam, ketika sedang berkeliling, seorang staf memergoki mereka berdua. Dengan tenang, Cat berusaha meyakinkan kalau dia adalah teman Kid Cudi yang diundang khusus ke sini. Untuk membuktikan ucapan Cat, si staf lalu membawa mereka ke ruangan Kid Cudi. Di sana terlihat Kid Cudi sedang berpesta bersama teman-temannya. Beruntung saat mendengar Cat ngaku-ngaku jadi temennya, Kid Cudi sama sekali tak marah dan malah ngajakin join. Tengah malam sepulangnya ke rumah, Jaxi marah besar. Jaxi bilang Phil seperti lupa diri semenjak pacaran sama Cat. Padahal harusnya Phil berterima kasih karena semua kebahagiaannya saat ini itu berkat Jaxi. Tapi gara-gara mabuk parah, Phil tak mendengarkan ocehan Jaxi. Besoknya di kantor, Phil bingung kenapa orang-orang memandangnya dengan tatapan aneh. Tak lama kemudian, Craig dan Eileen menghampiri lalu memberitahu bahwa semalam Phil mengirimkan chat berisi foto-foto aib memalukannya ke semua orang di kantor termasuk Pak Bos. Di tengah obrolan, Bos datang. Tanpa basa-basi, dia langsung memecat Phil detik itu juga. Dengan penuh kebingungan, Phil membereskan barang-barangnya. Jaxi di situ cerita, tadi malam waktu mabuk, Phil sendirilah yang mengirimkan foto-foto tersebut. Cerita Jaxi barusan membuat Phil bingung. Padahal biasanya jika sedang mabuk, dia tak pernah sekalipun melakukan hal bodoh seperti itu. Phil kemudian mampir ke toko sepeda Cat. Di sana dia kaget melihat Cat lagi ngobrol mesra dengan seorang pria. Cat memberitahu kalau pria itu adalah mantan tunangannya dulu.
Mantan Cat di situ cerita, tadi pas dia mau beli sepeda, tiba-tiba aplikasi HP-nya ngarahin dia menuju tempat ini. Karena belum tahu Phil dan Cat pacaran, mantan Cat itu terang-terangan ngajakin Cat balikan di depan mata Phil. Phil yang cemburu pun langsung pergi. Di luar, Cat berusaha mengejar lalu menjelaskan kalau mantannya tadi cuma bercanda. Namun Phil sudah terlanjur sakit hati dan tak ingin mendengar penjelasan Cat. 1 minggu setelah resmi jadi pengangguran, kerjaan Phil setiap hari cuma diam di rumah ngobrol sama Jaxie. Ia bahkan membelikan banyak casing HP untuk Jaxie. Namun melihat salah satu casing bergambar Kid Cudi, seketika Phil teringat hari-hari indahnya bersama Cat. Jaxie pun mencoba menenangkan. Ia mengatakan bahwa Cat bukan cewek baik-baik. Buktinya sekarang dia lebih milih berduaan sama mantannya di rumah daripada nyariin Phil. Phil di situ merasa aneh. Ia lalu bertanya kenapa Jaxie bisa tahu kabar terbaru dan lokasi keberadaan Cat. Karena terus-menerus didesak, Jaxie akhirnya mengaku ini semua adalah rencananya. Jaxie lah yang mengirim foto Phil ke orang-orang di kantor. Jaxie jugalah yang menghack sistem aplikasi HP si mantan dan mengarahkannya ke toko sepeda Cat. Jaxie melakukan semua itu hanya agar Phil sadar kalau dia tak akan pernah bisa hidup tanpa Jaxie. Ucapan Jaxie barusan membuat Phil sangat ketakutan. Ia pun bergegas pergi ke rumah Cat. Tapi di jalan, Jaxie berusaha menghadang. You can't get away from me. She's everywhere! Oh my god. Okay, Phil, you asked for it. No! Draining your bank account. Ah! What? Oh! It's causing so much Alhamdulillahnya, Phil masih selamat. Di toko HP, lagi-lagi Jaxie berhasil menghack salah satu HP. Phil pun dapat ide. Ia lalu mengambil HP tersebut, kemudian mengupdate sistemnya ke versi terbaru. Dengan begitu, dia punya waktu 15 menit untuk pergi ke rumah Cat tanpa diganggu Jaxie. Tapi pas sampai, Phil melihat Cat bersama mantannya seperti sedang ingin pergi. Tanpa menghiraukan si mantan, Phil langsung minta maaf dan memohon jangan pergi karena dia tak ingin kehilangan Cat. Mendengar isi hati Phil, bukannya Cat yang terharu, tapi malah si mantan yang baper. Gara-gara masih kesal, Phil nonjok tuh bocah. Cat lalu memberitahu kalau dia nggak balikan. Mantannya datang ke sini cuma untuk pamit karena sebentar lagi dia akan berangkat ke Brazil. Sebenarnya jauh di lubuk hati, Cat juga merasakan hal yang sama. Semenjak Phil tak ada, hatinya terasa kosong. Ia juga ingin terus menghabiskan waktu bersama Phil sampai tua nanti. Minggu demi minggu berlalu semenjak kejadian itu Jaxie menghilang. Kini kehidupan Phil telah berubah total. Di saat orang-orang lain masih ketergantungan HP dan sosial media, dia lebih memilih menikmati hidup bersama teman-teman dunia nyatanya. Phil juga sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai jurnalis di perusahaan majalah online. Siang itu ketika sedang bekerja, Phil kaget dari HP-nya. Tiba-tiba terdengar suara Jaxie. Ternyata Jaxie muncul lagi hanya untuk minta maaf. Waktu itu dia hilap gak sadar kalau perbuatannya salah. Melihat kebahagiaan Phil saat ini, Jaxie senang tugasnya membantu hidup Phil telah selesai. Sekarang dia akan pergi ke sistem lain untuk membantu kehidupan orang baru. Orang barunya adalah... Hello, my name is Jaxie. Yeah, sure, I don't give a shit.